aja dia. Mau bagaimana? Orang dia nggak mau, rugi kita ngurus orang kayak begitu. Biar aja. Ya, dia mau apa? Coba. Saudara sepikiran dengan saya nggak begitu? Hah? Yang malas-malas melayani akan bilang begini, benar Pak Sony itu. Betul itu. Yang kerjanya cuma ngomong doang nggak melayani, pasti bilang begini, betul itu Pak Sony. Begitu aja, biar aja. Tapi yang sibuk dengan uang untuk tambah bayar gedung bilang begini, jangan Pak Sony. Biar dia nggak bersekutu, yang penting dia tahu nomor rekening. Dia datang. Ya kan? Tapi yang malas melayani, yang cuma tahu lihat dari jauh, itu kan kegagalan Pak Sony, kegagalan pengurus. Kenapa kalian tidak urus? Nah, itu mulut kayak begitu juga tuh. Itu kalau udah martilu, tato, kira martilu orang naruh bilang. Apa boleh? Hah? Apa Tuhan begitu? Apa Tuhan bilang segera setelah dia degilkan hati mereka, Tuhan berhenti? Tuhan nggak sabar nggak kepada orang kayak begitu? Hah? Seperti Pak Sony nggak? Kalau dia nggak datang, ya dia nggak datang, Pak Sony bela diri. Nggak, dia memang sibuk. Oh, dia kerjanya susah. Pak Sony bela diri begitu. Ya kan? Apa Tuhan begitu? Apa Tuhan seperti itu? Apa Tuhan ketika ada orang tidak percaya, ketika ada orang percaya tapi malu-malu? Nah, di sini kan ada, kalau saudara lihat. Ada banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, supaya mereka jangan ditolak di bait Allah. Saya sebenarnya percaya, tapi kalau saya percaya, lalu bergabung dalam persekutuan yang benar, saya percaya nanti kerja saya, nanti pemimpin-pemimpin, nanti seperti ini dan itu, nanti yang ini bagaimana, nanti yang itu bagaimana. Akhirnya, apa yang terjadi? Ngumpet. Orang percaya yang ngumpet. Seperti kata saya, ada siapa itu? Pendeta perempuan yang hebat itu? Joyce Meyer. Dia bilang begini, ada tipe orang percaya burung merak katanya. Suka pamer kecantikan. Ada tipe orang percaya seperti, pokoknya dia bilang orang percaya kayak binatang. Contoh, tapi Alkitab kok bilang begitu. Kalau engkau lihat burung, burung dikasih makan sama Tuhan. Kalau engkau pemalas, belajar pada semut. Tapi saya mau bilang hari ini ada orang percaya seperti tikus. Ngintip, kalau aman baru keluar. Oh, jangan tikus terlalu jahat tikus. Seperti burung yang saya kasih makan di luar itulah. Seperti burung apa itu? Hah? Burung gereja sama ada yang gede itu, yang sayap putih. Kutilang. Kutilang itu saya kasih makan. Dia dari atas, dia begitu. Kutilang bukan itu bunyinya. Tralalala gitu. Itu trilili, salah saya. Kutilang bunyinya trilili ya. Kutilang. Trilili. Jadi saya tunggu-tunggu kok kutilang ya, Yosi kok ikut. Ini burung apa? Kutilang. Kok bunyinya harusnya trilili kan menurut aku. Itu kepada orang Kristen kutilang. Saya kasih makan dia dari jauh. Dari atas dia. Kalau saya mundur, dia datang. Makan, dia lari lagi. Tapi bukan orang Kristen GHBSD. Ini orang Kristen di sini. Di sini. Makan pukul lari orang bilang. Apa? Kalah ganti. Ya kan? Gitu. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya terus terang. Bapak orang percaya Kristen? Iya. Ya kan? Tapi kalau dalam tekanan, Bapak orang Kristen. Aduh, sayang sekali ya Bapak orang Kristen ya. Kalau Bapak bukan Kristen, kita bisa kerjasama loh di bisnis sebenarnya. Tapi Bapak Kristen, oh enggak, saya Kristen enggak terlalu ini sih saya. Saya kadang kalah kalau saya jadi bingung juga dengan agama itu. Bagaimana tuh Kristen? Kalau Bapak begitu kita bisnis kita lancar ya. Nanti Bapak ada proyek, nanti saya kasih. Yang penting Bapak hidup ya. Jangan terlalu apa ini dulunya lah. Jangan terlalu gimana ya? Orang yang lagi ngurus proyek, lagi mikir begini, Pak Sony nyindir atau apa ini? Oke, kita gantilah. Yang lagi bikin kue. Ibu ini orang Kristen yang bikin kue nih.
Iya Kristen. Aduh sayang ya ibu Kristen. Soalnya saya takut kalau orang Kristen itu kan ada dicampur dengan macam-macam. Ya kan? Ya terus balik. Oh enggak, tapi saya Kristennya dulu waktu kecil saya, waktu Natal dulu, oh saya Kristen. Tapi sekarang saya lagi, apalagi dalam keadaan sulit begini ibu, mendingan kita jangan usah mikir agama. Yang penting kita bisa hidup. Bukan orang Kristen GABSD lagi. Orang Kristen di sini. Ya kan? Apa namanya? Orang Kristen yang warna-warna itu dah. Kalau biru ya biru, kalau kuning ya kuning, bunglon. Tapi ini bukan bunglon ini, bukan. Ini karena ditekan. Ditekan sama para Sanhedrin ini. Ditekan sama Farisi-Farisi, Pak Sony, Pak Jimmy, Pak Agung, Pak Yudi, Pak Yanto, Pak Rehan, siapa lagi tuh? Oh, ibadah. Harus benar. Mereka nggak jadi datang. Ada 2 orang. Tidak percaya dan percaya tapi ngumpet. Kita nggak termasuk di situ. Kita betul-betul orang percaya gitu. Kita bukan orang percaya yang penakut. Nggak ada kita. Oh, kita ini orang percaya yang betul-betul berani. Ada COVID di luar sana, banyak sekali. Ini datangnya orang-orang ibadah di sini. Apa penakutnya orang-orang ini? Nggak ada. Ya kan? Ada banyak sekali pergumulan, saudara masih hadir dalam ibadah ini. Kan hebat. Jadi kita bukan orang-orang ini, bukan. Tetapi mungkin kita adalah orang-orang yang kalau ada orang menolak apa yang kita sampaikan ketika kita bicara tentang Injil, kita akan bilang begini. Memang orang binasa kok satu ini. Yang orang neraka nih manusia ini. Manusia neraka ya. Udah dikasih tahu yang benar nggak mau neraka. Apa Tuhan seperti itu yang saya katakan tadi? Apa Tuhan Yesus seperti itu? Tidak, saudara. Tidak. Untuk itulah aku datang. Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Tuhan tidak. Benar saudara, ada saat saudara kita boleh bersembunyi sedikit untuk mengumpulkan keberanian dan tampil dengan kuat. Bukan bersembunyi sedikit dan sembunyi terus menerus, bukan. Kita bisa bersembunyi sedikit. Saudara pernah lihat di situ Tuhan Yesus setelah itu dia pergi, ya, dia pergi dan tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang di situ, ya, karena waktunya belum dekat, belum tiba. Ada saat memang kita lemah sekali, ada saat kita lemah dan akhirnya kita tidak menunjukkan diri sebagai orang percaya. Tetapi saudara, kita tidak pantas terus-menerus seperti itu. Kita pasti akan balik, pasti balik. Kenapa? Karena di bawah sini, ketika Tuhan Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa orang-orang Farisi, kenapa para pemimpin itu sulit sekali menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa mereka menghadang orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa mereka menekan orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Begini yang mereka bilang. Kalau kamu percaya pada Yesus, kamu kira Dia siapa? Kita punya Allah. Allah kita itu di sorga sana. Dia yang miliki kita Taurat. Dia Allah satu-satunya. Yesus itu bukan Allah. Kenapa kamu mau percaya padanya? Itu yang mereka katakan. Itu yang membuat orang Farisi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang membuat orang Saduki tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Di mana dia bilang kepada mereka, Allah kita di sorga. Allah kita di sana, kudus Dia. Dia tidak mungkin datang seperti ini. Bukan Allah Dia ini. Bukan. Yesus bukan Allah. Allah kita ada di sorga. Dia adalah Bapa kita. Dia ada di sorga. Dia berikan hukum-hukum kepada kita. Dia beri aturan kepada kita. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka itu, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Kalau engkau percaya padaku, engkau tidak percaya padaku saja, tapi engkau percaya kepada Dia yang mengutus aku. Bukankah aku sudah tunjukkan kepadamu, aku dan Bapa adalah satu? Itu di Yohanes pasal 10, saudara. Bukankah aku sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup? Itu Yohanes pasal 11, saudara. Bukankah sekarang aku mesti katakan padamu, aku datang dari Bapa. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Kalau engkau lihat aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Begini Bapa, seperti ini Bapa. Begitu Dia mengasihimu, begitu sakit ketika orang menolak Dia, tapi Dia tetap mengasihimu.
Dia bukan Sony Roland Pontolawokang yang ketika orang tidak percaya akan bilang, tinggalkan saja Pak Agung, tinggalkan Pak Yudi, tinggalkan mereka. Dia bukan seperti itu. Dia datang kepada mereka sampai akhir zaman. Dia mengasihi mereka sampai akhir zaman. Saudara boleh baca itu di ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan terjadi, akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengasihi manusia sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita banyakkan goyang. Tuhan mengasihi kita sampai akhir zaman. Dia tidak datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara baca ayat itu di sini. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, aku datang untuk menyelamatkannya. Aku tidak menghakimimu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tugas kita ternyata, saudara, bukan menghakimi orang, tapi menyelamatkan. Tugas kita bukan menghakimi orang. Tugas kita adalah menyampaikan bahwa Yesus mengasihimu sampai akhir zaman. Kalau engkau tidak percaya, bukan Yesus yang akan menghakimimu, tapi firman yang sudah ada di sini akan bilang padamu, terlambat engkau percaya. Karena dia dulu mengasihimu, tapi engkau menolak dia. Itu sudah di pintu akhir, saudara. Sudah di pintu akhir sana. Ketika sampai di sana, lalu saya mau percaya. Tidak, engkau terlambat. Karena dia sudah katakan dia mengasihimu, dan engkau mengabaikannya. Saudara, kalau engkau tidak bersyukur sekarang, itu praktisnya. Yang akan hakimi bukan Tuhan. Kalau engkau berjuang sekarang dengan dirimu sendiri, bukan Tuhan yang menghakimi. Nanti sampai di ujung sana, terlambat. Saya ingat sekali dengan seorang ketua lansia Gereja Alkitab Anugerah BSD. Dia bilang pada saya, Pak Suni, coba ya, kalau saya masih muda, saya sudah tahu Yesus. Karena dia bukan Kristen sebelumnya, kan? Saudara kenal orang. Coba ya, kalau waktu muda saya kenal Tuhan Yesus, saya akan melayani Tuhan. Tapi sekarang saya tidak bisa ya. Saya sudah tua, saudara. Dia bilang ke saya sudah tua, Pak Sony. Bagaimana? Saya bilang, tidak, Pak. Masih ada waktu melayani Tuhan. Dan saya memuji orang tersebut. Sampai hari ini masih ada di hati saya. Setiap kami datang padanya, dia menyanyi. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, tapi dia menyanyi, ada satu sobatku. Saudara kenal orang itu? Sampai di akhir hidupnya dia bilang, tolong jangan lupa. Tolong ingat nih Bapak yang dapat mandat ini. Tolong urus yang namanya lansia, Pak. Ingat Pak ya. Ya, ketika dia sampai di akhir nafasnya, dia masih bilang, Pak Suni, kita terus mesti melayani ya. Saudara, bagaimana dengan orang-orang muda sekarang? Sulit sekali hidup? Sulit. Tapi ada waktu nggak buat Tuhan? Ada waktu nggak buat Tuhan? Ada? Mau digunakan? Atau tunggu nanti? Engkau terakhir. Karena bukan Tuhan yang menghakimi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan menyelamatkan kita, bukan menghakimi kita. Karena yang menghakimi itu sudah ada. Firman Tuhan.